Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai Kepulauan Sunda Kecil. Anggota kelompok kami yang pertama Muhammad Wildan, Ane Azahra Inayatillah, Purwo Aji Saputro, Abdaniar El Kausar, Nidaul Hasanah, dan Sintan Nuryaningsih. Materi yang pertama, Genesis, akan dijelaskan oleh Nidaul Hasanah. Kepulauan Sunda Kecil memiliki proses pembentukan yang hampir sama dengan kepulauan lainnya yang ada di Indonesia. Namun Kepulauan Sunda Kecil memiliki kekhasan tersendiri karena struktur kepulauannya yang terdiri atas pulau-pulau kecil di antara Bali hingga Timor. Pada dasarnya, Kepulauan Sunda Kecil itu merupakan kepulauan hasil bentukan pergerakan lempeng Indo-Australia yang bergerak ke arah utara sehingga mendesak lempeng Eurasia atau lempeng Asia Tenggara. Akibat benturan tersebut, lantai dasar benua yang semula berada di bawah rata-rata permukaan daratan menjadi terangkat atau tersingkap dan membentuk gugusan Sunda Kecil. Rangkaian Pulau Sunda Kecil ini dibentuk oleh pegunungan vulkanik muda. Pulau penyusun Sunda Kecil itu umurnya relatif muda, 1-15 juta tahun, dan terjadi sebagai pulau-pulau oseanik yang tak pernah terjadi berhubungannya dengan masa kontinen besar. Pulau-pulau ini terjadi di tempat sebagai busur kepulauan akibat proses subduksi antara lempeng samudra hingga dengan lempeng samudra di sebelah timur tenggara Sundaland. Subduksi lempeng samudra Hindia di Palung Sunda telah membentuk pulau-pulau vulkanik busur kepulauan Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Alor, Weter, Romang, Damar, Teun, Nila, dan Serua. Sedangkan penunjaman lempeng benua Australia di palung timur Tanimbar telah membentuk pulau-pulau non-volkanik yang disusun oleh Melange dimulai dari Rote, Timor, dan Tanimbar. Dua sistem busur kepulauan ini telah membentuk dua sistem busur kepulauan, yaitu busur kepulauan sebelah dalam volkanik atau Inner Volcanic Island Arch yang terdiri dari Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Alor, Wetar, Romang, Damar, Teun, Nila, dan Serua yang merupakan pulau-pulau vulkanik muda yang terjadi dan muncul di permukaan pada Miosen akhir Pliosen, dan busur kepulauan sebelah luar yang non-volkanik atau Outer Non-Volcanic Island Arch seperti Rote, Timur, dan Tanimbar. Materi yang kedua, geologi, akan dijelaskan oleh Ane Azahra Inayatillah. Struktur geologi regional Bali dimulai dengan adanya kegiatan di lautan selama kala Miosen bawah yang menghasilkan batuan lava bantal dan bereksi yang disisipi oleh batu gamping. Di bagian selatan terjadi pengendapan batu gamping yang kemudian membentuk formasi selatan. Di jalur yang berbatasan dengan tepi utaranya terjadi pengendapan sedimen yang lebih halus. Pada akhir kala Pliosen, seluruh daerah pengendapan ini muncul di atas permukaan laut. Bersamaan dengan pengangkatan, terjadi pergeseran yang menyebabkan berbagai bagian tersesarkan satu terhadap yang lainnya. Umumnya, sesar ini terbenam oleh bahan batuan organik atau endapan yang lebih muda. Nusa Tenggara berada di antara bagian timur Pulau Jawa dan Kepulauan Banda terdiri dari pulau-pulau kecil dan lembah sungai. Secara fisik, di bagian utara berbatasan dengan Pulau Jawa, bagian timur dibatasi oleh Kepulauan Banda, bagian utara dibatasi oleh Laut Flores, dan bagian selatan dibatasi oleh Samudra Hindia. Secara geologi, Nusa Tenggara berada pada busur Banda. Rangkaian pulau ini dibentuk oleh pegunungan vulkanik muda. Pada teori lempeng tektonik,
Deretan pegunungan di Nusa Tenggara dibangun tepat di zona subduksi Indo-Australia pada kerak samudra dan dapat diinterpretasikan ke dalam magmanya kira-kira mencapai 165 sampai 200 km sesuai dengan peta tektonik Hamilton pada tahun 1979. Lempeng tektonik Kepulauan Indonesia terletak di penggabungan 3 lempeng utama, diantaranya lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Interaksi dari ketiga lempeng tersebut menimbulkan kompleks tektonik khususnya di perbatasan lempeng yang terletak di timur Indonesia. Sebagian besar busur dari Kepulauan Nusa Tenggara dibentuk oleh zona subduksi dari lempeng Indo-Australia yang berada tepat di bawah busur Sunda Banda. Selama di atas, kurun waktu tersier yang mana subduksi ini dibentuk di dalam busur volkanik Kepulauan Nusa Tenggara. Bagaimanapun juga, ada perbedaan-perbedaan hubungan dari analisis kimia di antara batuan volkanik pada Kepulauan Nusa Tenggara dan busur volkanik pada bagian timur wilayah Sunda. Secara langsung dibatasi oleh kerak samudra yang keduanya memiliki karakteristik kimia yang membedakannya dari lapa pada bagian barat busur Nusa Tenggara. Menurut Hamilton, di bagian barat barisan pegunungan Nusa Tenggara dibentuk pada masa Cenozoik. Batuan volkanik di dalam busur Banda dari Kepulauan Nusa Tenggara yang diketahui lebih tua dari batuan pada awal Miosen. Ditemukan pada kedalaman 150 km di bawah zona gempa. Wilayah seismik di Jawa terbentang pada kedalaman maksimal 600 km merupakan indikasi dari subduksi dari subosean litosfer milik lempeng Australia yang terletak di bawah busur Banda. Pada awal Pleistosen, di seberang timur menunjukkan adanya tabrakan dari timur dengan Alor dan Wetar. Setelah semua lautan dimusnahkan oleh zona subduksi, ukuran dari deretan kepulauan volkanik perlahan-lahan akan semakin kecil dari timur Pulau Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Wetar, sampai ke Banda. Penurunan ini sangat terlihat nyata pada bagian timur Wetar. Kemungkinan karena pantulan jumlah subduksi dari kerak samudra, yang secara tidak langsung gerakannya berupa deep slip di bagian barat Wetar dan gerangan strike slip di bagian timurnya. Kemungkinan busur vulkanik di bagian timur Wetar lebih muda dan kemungkinan busur vulkanik yang asli di bagian timur wetan telah disingkirkan oleh pinggiran batas benua Australia. Sesuai dengan teori tektonik lempeng, Nusa Tenggara dapat dibagi menjadi 4 struktur tektonik, yaitu busur belakang yang terletak di Laut Flores, busur dalam yang dibentuk oleh kepulauan volkanik di antaranya Bali, Lombok, Sumbawa, Komodo, Rinca, Flores, Andorra, Solor, Lomblen, Pantar, Alor, Kambing, dan Wetar. Busur volkanik luar yang dibentuk oleh kepulauan non-volkanik di antaranya Dana, Leizua, Sawu, Roti, Semau, dan Timor. Dan di bagian depan busur dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu inner arc atau busur dalam dan outer arc atau busur luar. Dan bagian dalam ialah lembah yang dalam di antaranya Lembah Basin, Lombok, dan Sawu. Selama kala Pliosen, di lautan sebelah utara terjadi endapan berupa bahan yang berasal dari endapan yang kemudian menghasilkan formasi asah. Di barat laut, sebagian dari batuan muncul ke atas permukaan laut. Sementara ini, semakin ke barat pengendapan batuan karbonat lebih dominan. Seluruh jalur itu pada akhir Pliosen terangkat dan tersesarkan. Kegiatan gunung api lebih banyak terjadi di daratan
yang menghasilkan gunung api dari barat ke timur. Seiring dengan terjadinya dua kaldera, yaitu mula-mula kaldera Buyan Keberantan dan kemudian kaldera Batur. Pulau Bali masih mengalami gerakan yang menyebabkan pengangkatan di bagian utara. Akibatnya, formasi Palasari terangkat ke permukaan laut dan Pulau Bali pada umumnya mempunyai penampang utara-selatan yang tidak simetris. Bagian selatan lebih landai daripada bagian utara. Gunung Agung adalah gunung tertinggi di Pulau Bali dengan ketinggian 3031 mdpl. Gunung ini terletak di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali, Indonesia. Pura Besaki yang merupakan salah satu pura terpenting di Bali terletak di lereng gunung ini. Gunung Agung adalah gunung berapi tipe stratovolcano. Gunung ini memiliki kawah yang sangat besar dan sangat dalam yang kadang-kadang mengeluarkan asap dan uap air. Dari Pura Besaki, gunung ini tampak dengan kerucut runcing sempurna, tetapi sebenarnya puncak gunung ini memanjang dan berakhir pada kawah yang melingkar dan lebar. Dari puncak Gunung Agung, kita dapat melihat puncak Gunung Rinjani yang berada di Pulau Lombok di sebelah timur. Meskipun kedua gunung tertutup awan karena kedua puncak gunung tersebut berada di atas awan, Kepulauan Nusa Penida di sebelah selatan beserta pantai-pantainya, termasuk Pantai Sanur serta gunung dan danau Batur di sebelah barat laut. Gunung Batur terletak di barat laut Gunung Agung. Gunung ini memiliki kaldera berukuran 13,8 kali 10 km dan merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Pematang kaldera tingginya berkisar antara 1.267 meter sampai 2.152 meter. Sebagai puncak Gunung Abang, di dalam kaldera 1 terbentuk kaldera 2 yang terbentuk melingkar dengan garis tengah lebih kurang 7 km. Dasar kaldera 2 terletak antara 120 sampai 300 meter lebih rendah dari Undak Kintamani atau dasar kaldera 1. Di dalam kaldera tersebut terdapat danau yang berbentuk bulan sabit yang menempati bagian tenggara yang panjangnya sekitar 7,5 km. Lebar maksimum 2,5 km, kelilingnya sekitar 22 km, dan luasnya sekitar 16 km persegi, yang dinamakan Danau Batur. Kaldera Gunung Batur diperkirakan terbentuk akibat dua letusan besar, sekitar 29.300 dan 20.150 tahun yang lalu. Kondisi geologi wilayah Nusa Tenggara Barat dengan batuan tertua berumur tersier dan yang termuda berumur kuarter. Didominasi oleh batuan gunung api serta aluvium atau risen. Batuan tersier di Pulau Lombok terdiri dari perselingan batu pasir kuarsa, batu lempung, breksi, lava, tufa dengan lensa-lensa batu gamping, dan dasik. Kondisi geologi Nusa Tenggara Timur. Menurut Brouwer pada tahun 1917 mengemukakan bahwa aktivitas vulkanisme di daerah ini karena jalan keluarnya magma tersumbat sebagai akibat dari pergeseran lempeng Australia ke utara. Pendapat Brouwer ini mendapat tantangan dari para ahli belakangan ini termasuk Van Bemmelen karena tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan adanya pergeseran secara lateral ke utara di sekitar Pulau Bantar dan Pulau Alor. Tempat mulai terjadinya aktivitas vulkanisme ke arah timur. Juga tidak ada perubahan arah struktural pada busur luar yang menandakan pengaruh tekanan blok Australia. Padahal, busur luar inilah yang akan terlebih dahulu terkena tekanan tersebut. Lebih jauh, Van Bemmelen mengemukakan alasannya bahwa bila ditelusuri terus ke timur, maka deretan busur dalam yang tidak vulkanis ini tidak bersambung dengan deretan busur dalam antara Damar ke Banda yang vulkanis, tetapi dengan zona Ambon yang tidak vulkanis. Menurut Van Bemmelen, aktivitas vulkanisme dari Alor ke timur dan juga zona Ambon terjadi karena berbatasan dengan dangkalan Sakul. Gunung Rinjani adalah gunung yang berlokasi di Pulau Lombok.
Nusa Tenggara Barat. Gunung yang merupakan gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 3.726 mdpl serta terletak pada 8 derajat 25 menit lintang selatan dan 116 derajat 28 menit bujur timur. Merupakan gunung favorit bagi pendaki Indonesia karena keindahan pemandangannya. Gunung ini merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani yang memiliki luas sekitar 41.330 hektar dan akan diusulkan penambahannya sehingga menjadi 76.000 hektar ke arah barat dan timur. Secara stratigrafi, Gunung Rinjani dialasi oleh batuan sedimen karstik neogen, termasuk batu gamping, dan setempat oleh batuan gunung api oligomiosen. Gunung api kuarter itu sebagian besar menghasilkan piroklastik yang di beberapa tempat berselingan dengan lava. Litologi itu merekam sebagian peletusan yang diketahui dalam sejarah. Sejak tahun 1847 telah terjadi 7 kali peletusan dengan jangka istirahat terpendek selama 1 tahun dan terpanjang selama 37 tahun. Seperti pada gunung api lainnya, menurut Kusmadinata 1979 menyebutkan bahwa aktivitas kegunung apian Rinjani pasca pembentukan kaldera adalah pembangunan kembali. Kegiatannya berupa efusiva yang menghasilkan lava dan eksplosif yang membentuk endapan bahan lepas atau piroklastik. Lava umumnya berwarna hitam dan ketika meleleh tampak seperti berbusa. Peletusan pasca pembentukan kaldera relatif lemah dan lava yang dikeluarkan oleh kerucut Gunung Barujari dan Gunung Rombongan relatif lebih biasa atau menghasilkan batu yang basah dibanding dengan lava gunung api lainnya di Indonesia. Kemungkinan terjadi awan panas ketika letusan memuncak sangat kecil. Bahan letusan umumnya diendapkan di bagian dalam kaldera saja. Aliran lava, lahar letusan, lahar hujan, dan awan panas guguran berpeluang mengarah ke kokok putih hingga batu santek. Awan panas guguran dapat terjadi di sepanjang lereng lava baru yang masih bergerak, meskipun kemungkinannya kecil. Bentuk kaldera segara anak yang melonjong ke arah barat timur diduga berkaitan dengan struktur retakan di batuan dasar. Gunung api Rinjani yang terletak di jalur gunung api kuarter, sistem busur banda dalam bagian barat dibentuk oleh kegiatan tunjaman dasar Samudra Hindia di bawah pinggiran lempeng Asia Tenggara. Jalur tunjaman yang terletak di selatan menunjukkan adanya gaya mempatan yang berarah dari utara ke selatan. Retakan batuan dasar yang berarah dari barat ke timur yang mempengaruhi bangun kaldera. Dengan demikian, ditafsirkan sebagai retakan riles yang disebabkan oleh gaya tarikan. Struktur itu setidaknya terbentuk sejak permulaan zaman kuarter. Gunung Tambora atau Tomboro adalah sebuah gunung berapi kerucut aktif yang terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Gunung ini terletak di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Dompu yang mencakup lereng bagian barat dan selatan, serta Kabupaten Bima yang mencakup lereng bagian timur dan utara. Gunung Tambora terbentuk akibat zona subduksi aktif di bawahnya. Pada masa lampau, ketinggian Gunung Tambora mencapai sekitar 4.300 mdpl yang membuat gunung ini menjadi salah satu puncak tertinggi di Indonesia waktu dulu. Aktivitas vulkanis gunung berapi ini memuncak pada letusannya pada bulan April tahun 1815 yang mencapai skala 7 FEI. Letusan tersebut menjadi letusan vulkanis terbesar sejak letusan Taufo pada tahun 1818. Suara letusan tercatat terdengar hingga Pulau Sumatera, lebih dari 2.000 km ke barat. Hujan abu vulkanis terjadi di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Maluku. Letusan tersebut menelan korban jiwa sedikitnya
71.000 orang dengan 11.000 sampai 12.000 diantaranya merupakan korban langsung dari letusan. Beberapa peneliti memperkirakan jumlah korban jiwa yang mencapai 92.000 orang, tetapi angka ini diragukan karena dinilai terlalu besar. Letusan tersebut juga menyebabkan perubahan iklim dunia saat itu. Pada tahun berikutnya, 1816, sering disebut sebagai tahun tanpa musim panas dengan adanya perubahan cuaca drastis di Amerika Utara dan Eropa akibat debu yang dihasilkan dari letusan. Peristiwa tersebut menyebabkan kegagalan panen dan kematian ternak massal, yang pada gilirannya menyebabkan wabah kelaparan terburuk pada abad ke-19. Sekelompok arkeolog pada sebuah ekskavasi tahun 2004 di wilayah Gunung Tambora menemukan sisa kebudayaan yang terkubur 3 meter di bawah endapan piroklastik dari letusan tahun 1815. Temuan ini sering disebut sebagai Pompeii dari timur akibat kemiripannya dengan kota Pompei di Italia yang terkubur material letusan vulkanis. Gunung Sangiang Api merupakan gunung berapi aktif di kompleks Pulau Sangiang di Indonesia. Terdiri dari 2 kerucut vulkanik, Doro Api dan Doro Mantoi. Sangiang Api merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Kepulauan Sunda Kecil. Meletus pada tahun 1988 dan penduduk pulau dievakuasi. Tercatat, letusan pertama pada tahun 1512 dan 1989 itu meletus sebanyak 17 kali. Dan meletus lagi selama bulan Desember tahun 2012 dan Mei tahun 2014. Pulau Sangiang merupakan bagian dari Kepulauan Sunda Kecil. Pulau ini terletak sebelah timur laut dari Sumbawa di Laut Flores dengan lebar 13 km dan luas sebesar 153 km persegi. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Untuk nama resmi di pemerintahan Kabupaten Bima yaitu disebut sebagai Pulau Sangiang. Dari selanjutnya, geomorfologi akan dijelaskan oleh Purwo Aji Saputro. Geomorfologi Pulau Bali. Secara garis besar, topografi Pulau Bali ini dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona selatan, zona tengah, dan zona utara. Zona selatan ini berkarakteristik batuan gamping yang merupakan plato-plato yang terbentuk karena pengangkatan dari daratan aluvial pantai yang terdapat di sekitar daerah Nusa Dua. Kemudian pada pantai selatan ini berbatu gamping dan banyak berbentuk seperti cliff dan terjadi abrasi lereng yang sangat curam. Yang kedua ada zona tengah, termasuk wilayah vulkanik yang terdiri dari gunung-gunung yang berlereng curam dan banyak kenampakan danau-danau tektonik di sebelah gunung. Yang ketiga adalah zona utara, berupa aluvial pantai dengan kemiringan antara 0 sampai 2%. Relief dan topografi di Bali Tengah ini terbentang pegunungan yang memanjang dari arah barat ke timur yang merupakan rangkaian pegunungan dari jalur Mediterania atau sirkum Mediterania. Di antaranya terdapat masih ada gunung aktif yaitu Gunung Agung yang mempunyai ketinggian 3124 meter dan juga Gunung Batur 1717 meter dan beberapa gunung yang tidak aktif antara lain seperti Gunung Merbuk, Gunung Musi, Gunung Patas, Gunung Catur, Gunung Lesung, Gunung Ponen, dan Gunung Abang. Pegunungan dan bukit juga menyebabkan banyaknya sungai yang bermuara ke arah selatan dan ke arah utara, antara lain seperti Sungai Ayun yaitu sungai terpanjang di Provinsi Bali, Sungai Bubuh, Sungai Pakrisan, Sungai Melaya, Sungai Tugat Nyuling, Sungai Yeh Sungi, Sungai Tugat Telaga Wajah, dan Sungai Tugat Petano. Kemudian ada kenampakan danau yaitu Danau Batur atau danau terbesar di Provinsi Bali, Danau Buyan, Danau Tamblingan, dan Danau Bratan. Untuk dataran tinggi yang ada di Bali yaitu ada dataran tinggi Bedugul, dataran tinggi Pura Ulun, dan dataran tinggi Kintamani. Jadi keseluruhan wilayah Bali ini
90% karst gamping, marin 6% di bagian utara, vulkanik 1% dan daratan 2%. Kemudian ada geomorfologi Nusa Tenggara Barat, yaitu terdiri dari beberapa pulau besar seperti Pulau Lombok, Sumbawa, Pulau Sangiang, dan beberapa pulau-pulau kecil lainnya. Persebaran geomorfologi lebih didominasi oleh pegunungan dan perbukitan karena letaknya pada pertemuan dua lempeng besar, yakni Hindia Australia dan Eurasia, yang berinteraksi dan saling berbenturan sehingga munculnya 3 gunung tipe aktif, yakni Gunung Rinjani, Gunung Tambora, dan Gunung Sangiang Apit. Untuk kenampakan sungai, yakni ada Sungai Brangbiji dan Sungai Brangmoyo. Untuk danau, yakni hanya ada Danau Satonda di Kabupaten Dompu. Untuk dataran tinggi antara lain dataran tinggi Donggo, dataran tinggi Lombok Timur, dan dataran tinggi Lombok Tengah. Untuk padang sabana, yakni padang sabana Sembalun Rinjani, sabana Pulau Kenawa, padang sabana Tanjung Ringgit di Lombok. Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat keseluruhannya 90% vulkanik, denudasional 5%, dataran karst 3%, laut, sungai, danau 1%, dan daerah aluvial 1%. Nah, selanjutnya ada geomorfologi Nusa Tenggara Timur, yakni meliputi daerah NTT terdiri dari Pulau Sumba, Flores, Komodo, Rote, Pulau Timor, Sawu, Alor, Rinca, Pulau Dana, dan beberapa pulau lainnya. Di wilayah ini terbentuk punggungan geantrikal yang bercabang ke daerah Sawu atau ke arah selatan. Salah satu cabangnya membentuk suatu ambang yang turun langsung melewati Raijua dan Pulau Dana, yang kemudian punggungan ini berakhir ke arah bawah laut selatan Jawa. Kemudian NTT ini terdiri atas 3 pulau besar, yakni Flores, Sumba, dan Timor, dan masih banyak pulau kecil lainnya yang merupakan wilayah vulkanis yang memiliki alam berbukit dengan iklim kering bertipe sabana. Provinsi ini memiliki beberapa gunung aktif, yakni seperti Gunung Andora, Gunung Waisono, Gunung Ranaka, Gunung Iriene, Gunung Kelimutu, dan Gunung Lewotobi, Gunung Leroboleng, Gunung Riangkotang, Gunung Palue, dan beberapa gunung lainnya. Untuk persebaran sungai ini ada Sungai Aesea, Benanin, Sungai Kadahang, Sungai Kadumbul, Sungai Kambaniru, Sungai Lukomelowo, dan masih ada sungai-sungai kecil lainnya. Untuk danau, yakni Danau Kalimutu, Danau Ranmese Sanonggoan, Danau Werkuri, dan Telaga Nirwana. Untuk padang sabana, yakni antara lain padang sabana Fulan Fehan yang terletak di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, sabana Sumba, kemudian ada sabana Pulau Komodo, dan Labuan Bajo. Untuk keseluruhan wilayah Nusa Tenggara Timur ini 45% sebagian struktural, 36% vulkanik, 10% daratan, karst 6%, dan laut sungai danau 3%. Berikutnya, materi sosial budaya akan dijelaskan oleh Muhammad Wildan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sosial budaya yang ada di Sunda Kecil. Yang pertama kita bahas dari regional Bali. Di regional Bali ada memiliki rumah adat yang terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama ada angkul-angkul. Angkul-angkul ini merupakan suatu tipe ataupun suatu bagian dari rumah adat di Bali, yaitu seperti gapura ataupun gerbang yang terlihat artistik dan juga sangat memiliki seni yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua ada aling-aling. Aling-aling ini merupakan bagian dari rumah adat Bali yang biasanya terdapat di bagian halaman. Aling-aling ini mirip seperti pos ronda yang biasanya digunakan untuk seperti tempat mengukir patung, persiapan acara tradisional, ataupun untuk menjamu tamu.
Kemudian yang ketiga ada pura pemerajan. Pura ini yang biasanya terdapat di dalam rumah. Mayoritas penduduk Bali beragama Hindu, sehingga pura ini diperlukan sebagai tempat untuk beribadah saat berada di rumah. Kemudian juga ada bagian rumah adat Bali itu Balai Meten. Balai Meten ini biasanya digunakan untuk tempat tidur kepala keluarga, ataupun juga bisa untuk anak gadis yang belum menikah, bisa juga tidur di Balai Meten. Kemudian bagian dari rumah adat Bali selanjutnya ada Balai Dauh atau Balai Tiang Sanga. Seperti dikatakan Balai Tiang Sanga, rumah bagian ini memiliki keunikan seperti memiliki tiang yang berjumlah 9. Gunaan dari bagian ini biasa digunakan untuk menjamu tamu. Kemudian bagian lainnya ada Balai Sekapat. Balai Sekapat ini seperti gazebo modern biasanya. Seperti pembuatannya sederhana, hanya menggunakan 4 tiang. Balai Sekapat ini biasa digunakan oleh keluarga untuk bersantai ataupun merelaksasikan setelah kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan sehari-harinya. Kemudian bagian lainnya ada Balai Gede. Balai Gede ini seperti namanya bisa dikatakan bagian rumah yang cukup besar dan juga mewah. Biasanya Balai Gede ini digunakan untuk suatu upacara adat dan juga menerima tamu, sehingga upacara adat tersebut bisa dilakukan secara seksama dan juga bisa secara baik dilaksanakan, dan juga dapat membakar sesaji yang juga cukup banyak karena memiliki daerah ataupun wilayah tempat yang cukup besar ataupun gede. Kemudian ada Paweragan. Paweragan ini bisa dikatakan seperti dapurnya rumah adat Bali, seperti kegiatan memasak dan juga kegiatan lainnya yang berhubungan dengan di aktivitas di dapur. Semua rumah adat di Bali tentunya memiliki bagian rumah Paweragan. Yang terakhir dari bagian rumah adat Bali ini ada Jineng. Jineng ataupun yang disebut juga oleh masyarakat Bali sebagai klumpu biasanya digunakan untuk menyimpan gabah ataupun padi. Ya, bisa dikatakan untuk menyimpan hasil panen. Kemudian pakaian adat Bali. Yang pertama ada Payas Agung. Payas Agung seperti dikatakan oleh namanya sendiri, agung. Itu seperti pakaian yang mewah ataupun spesial. Dalam pemanfaatannya sendiri, Payas Agung ini tentunya tidak dipakai dalam kegiatan sehari-hari. Payas Agung ini biasanya digunakan untuk suatu acara ataupun tujuan tertentu. Contohnya seperti acara pernikahan. Kemudian yang kedua ada Payas Madya. Payas Madya ini tidak seperti Payas Agung, dalam penggunaannya cukup fleksibel dan juga dapat dipakai untuk kegiatan ataupun aktivitas sehari-hari. Dalam penggunaannya pun untuk bagian atasnya pakaian Payas Madya ini bisa menggunakan baju kaos ataupun kemeja, serta untuk bawahannya menggunakan selendang serta kamen. Yang terakhir yaitu Payas Alit. Payas Alit ini merupakan pakaian yang sering digunakan oleh masyarakat Bali dalam kegiatan ataupun aktivitas sehari-hari. Payas Alit ini sering digunakan untuk beribadah ke pura. Dan juga ciri khas dari Payas Alit ini seragam, yaitu berwarna putih. Kemudian tarian tradisional di Bali, yaitu tari pendet, ataupun tari tertua yang ada di Bali. Tari pendet ini muncul ataupun tercipta pada tahun 1950 sebagai tari sembahan dari umat Hindu saat menuju kuil-kuilnya. Tarian pendet ini sebagai bentuk ucapan selamat datang atas turunnya umat ke bumi. Seiring berjalannya waktu, tari pendet ini terus dikembangkan dan menjadi suatu tari untuk pertunjukan ataupun menyambut suatu upacara tertentu. Kemudian ada upacara adat yang ada di Bali, yaitu upacara ngaben. Ngaben sendiri yaitu upacara adat pembakaran jasad yang sudah meninggal oleh anggota keluarga guna menyucikan
anggota badan untuk menuju peristirahatan terakhir. Ngaben sendiri memiliki arti abu ataupun bekal. Di sini menurut kepercayaan umat Hindu, Dewa Brahma selain sebagai dewa pencipta juga dipercaya sebagai dewa api, sehingga dalam menyucikan kembali anggota badan untuk kekotoran yang telah dilakukan selama hidup di dunia, masyarakat Hindu di Bali percaya bahwa dengan membakar jasad tersebut dapat menyucikan roh pada orang yang meninggal tersebut untuk menuju kembali kepada sang pencipta, yaitu Dewa Brahma. Kemudian makanan tradisional atau makanan khas dari Bali, yang pertama ada bebek betutu. Bebek betutu ini seperti namanya terbuat dari bebek ataupun bisa juga dari ayam. Dalam prosesnya biasanya menggunakan dibungkus, setelah dibumbui, dibungkus merupakan daun pisang, dan juga setelah itu dibungkus kembali menggunakan pelepah pinang. Setelah itu ditanam di dalam tanah dan ditutup menggunakan bara api. Biasanya bebek betutu ini digunakan sebagai hidangan pada saat upacara adat ataupun saat menjamu tamu. Yang kedua dari makanan khas ataupun tradisional dari Bali ada sate lilit. Sate lilit ini merupakan sate varian yang berasal dari Bali tentunya, yang biasanya menggunakan daging ikan, ayam, bebek ataupun babi, bisa juga daging kura-kura yang dicincang. Sate lilit ini biasanya menggunakan santan, parutan kelapa, merica, bawang merah, dan juga penyedap rasa lainnya. Biasanya sate lilit ini tidak seperti sate umumnya yang biasanya ditusuk menggunakan tusuk yang tajam. Sate lilit ini menggunakan tusuk yang lebar dan juga datar. Sate lilit ini seperti namanya dalam Bali ini berarti membungkus. Seperti cara proses pembuatannya, itu sate lilit ini setelah dicincang yaitu dibungkuskan dan juga dibakar ataupun dipanggang. Biasanya sate lilit ini cocok dimakan menggunakan sambal matah. Kemudian senjata tradisional dari Bali yaitu ada keris Bali. Keris Bali ini seperti yang kita tahu memiliki ukuran yang cukup panjang, sekitar 40 cm ataupun lebih. Sesungguhnya keris Bali ini dimulai pada abad ke-17. Sebelumnya keris Bali ini tidak jauh beda dengan keris yang ada di Majapahit, tetapi setelah itu keris Bali ini banyak berubah seperti dari ukuran ataupun penyebutannya. Masyarakat Bali sendiri sekarang menyebutnya bukan keris tetapi kadutan. Kemudian untuk regional selanjutnya kita ke Nusa Tenggara. Yang pertama ada Nusa Tenggara Barat. Rumah adat yang ada di Nusa Tenggara Barat yaitu rumah adat dalam loka. Rumah adat dalam loka ini seperti istilahnya bisa dikatakan seperti rumah adat istana dunia. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat tinggal raja Sumbawa pada masa itu, dan juga biasanya digunakan sebagai pusat pemerintahan Sumbawa. Rumah adat dalam loka ini memiliki 99 tiang karena lekat dengan ajaran agama Islam, sehingga 99 tiang tersebut merupakan bagian ataupun simbol dari Asmaul Husna. Selanjutnya ada pakaian adat lambung. Pakaian adat lambung ini biasanya dikhususkan untuk wanita ataupun perempuan saat menyambut suatu upacara ataupun kedatangan tamu yang disebut dengan mendakin atau nyongkol. Biasanya pakaian adat ini berwarna hitam, berbentuk V di kerah, dan juga memiliki pernak-pernik ataupun aksesoris di bagian bajunya. Kemudian tarian daerah rudat. Tarian daerah rudat ini sangat kental dengan budaya Islami, mulai dari kostum, kemudian lagu maupun cara pertunjukannya.
Biasanya daerah rudat ini digunakan untuk seperti hitanan ataupun khatam Al-Quran, maulid Nabi, ataupun penyambutan hari-hari Islam besar lainnya. Kemudian dari makanan tradisionalnya sendiri ada ayam taliwang. Ayam taliwang ini bercita rasa pedas dan juga gurih sehingga menggugah selera. Ayam taliwang ini biasanya menggunakan ayam pejantan sehingga rasanya sendiri mirip dengan ayam kampung dan juga tingkat kolesterolnya rendah sehingga bisa dimakan dengan banyak-banyak. Kemudian untuk senjata tradisionalnya sendiri ada keris Lombok. Dia keris yang berbeda ini dinilai sebagai lintasan budaya yang dilalui keris masuk ke Nusa Tenggara Barat. Keris Lombok ini memiliki panjang sekitar 58 sampai 71 cm. Banyaknya keris yang ditemukan di Lombok mungkin sebagai peninggalan prajurit zaman rebutan pengaruh kekuasaan lalu disimpan dan dirawat oleh pemiliknya pada era keruntuhan Majapahit, sehingga Lombok dan Sumba menjadi ajang berebutan kekuasaan kerajaan. Yang terakhir dari materi sosial budaya ini ada Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur ini memiliki rumah adat Mbaruniang, yaitu rumah adat dengan 5 tingkat. Rumah adat ini terletak di Desa Wairebo, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Keunikan dari rumah adat ini terletak pada bentuk rumahnya yang mengerucut pada bagian atas hingga ke bawah sampai menyentuh tanah. Atapnya ini terbuat dari daun lontar kuning. Adapun tingkatan dari rumah adat ini yang pertama ada lutur. Lutur ini sebagai tempat tinggal keluarga. Kemudian ada lobo. Lobo ini digunakan sebagai menyimpan bahan makanan. Kemudian ada lentar untuk menyimpan benih tanaman pada tingkat 3. Dan tingkat 4 ada lemparae menyimpan cadangan makanan, dan yang di tingkat 5 itu ada hekang kode sebagai tempat untuk menyimpan sesajian. Kemudian untuk pakaian adatnya sendiri ada pakaian adat suku Rote yang merupakan perwakilan pakaian adat dari Nusa Tenggara Timur yang sudah sangat dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pakaian ini memiliki keunikan desain dan juga nilai sejarah. Keunikan pakaian adat ini biasanya terletak dari topinya, yaitu tiilanga. Tiilanga ini adalah topi yang bentuknya seperti topi khas Meksiko, sombrero, tapi dibuat dari bahan daun lontar kering. Topi ini berfungsi sebagai simbol percaya diri serta wibawa laki-laki dari suku Rote. Kemudian untuk tarian adatnya sendiri ada tari caci. Tari caci ini sejenis tarian perang serta permainan rakyat. Tarian ini berasal dari daerah Flores. Tarian ini melibatkan 2 orang, satu orang bersenjata cambuk bertindak sebagai penyerang dan juga seorang lainnya bertahan dengan sebuah tameng. Kemudian untuk makanan khas ataupun tradisional sendiri ada kolo, yaitu makanan khas dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kolo merupakan sebutan untuk nasi bakar yaitu makanan khas yang dimasak menggunakan bambu kemudian dibakar di atas api. Nasi bambu atau kolo ini biasanya digunakan untuk makanan bersama saat pesta adat penti atau syukuran panen. Selain pesta adat penti, kolo juga biasanya menjadi menu utama pada acara syukuran di setiap awal pergantian tahun. Yang terakhir, senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur yaitu ada sundu. Sundu ini mirip seperti keris, berbentuk lurus dan pegangannya sendiri menyerupai bentuk sayap burung dengan motif horizontal melingkar pada sarung sundu. Penduduk NTT menganggapnya sebagai senjata tikam yang sakral. Sundu ini sangat menarik dan juga untuk ukurannya sendiri cukup besar, dan juga seperti dikatakan tadi, pegangannya sendiri menyerupai sayap burung dengan motif horizontal. Selanjutnya, flora, fauna, dan ekonomi akan dijelaskan oleh Abdaniar El Kausar. Materi selanjutnya yaitu karakteristik ekonomi Pulau Sunda Kecil. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Pulau Sunda Kecil melakukan kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan mata pencarian.
Kegiatan mata pencarian masyarakat Pulau Sunda Kecil tidak jauh berbeda dengan masyarakat Indonesia lainnya, yaitu sebagai petani, pedagang, nelayan, dan berbagai bidang lainnya. Yang pertama yaitu Provinsi Bali. Di Provinsi Bali, mata pencarian sebagai petani merupakan mata pencarian utama. Yang membedakan petani di Provinsi Bali dengan provinsi Indonesia lainnya yaitu adanya lembaga subak. Lembaga tradisional ini merupakan lembaga para pemilik sawah. Lembaga ini bergerak dalam bidang pertanian. Lembaga ini bertugas mengatur pembagian air, memelihara dan memperbaiki sarana irigasi, memberantas hama, melakukan inovasi pertanian, dan berbagai bidang lainnya. Mata pencarian kedua yang ada di Bali yaitu di bidang pariwisata. Karena Bali merupakan tujuan objek wisata nasional dan internasional, sehingga memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk Bali. Di bidang pariwisata, penduduk Bali bermata pencarian sebagai pedagang, ojek, penyewa villa, dan pemandu pariwisata. Mata pencarian yang lain yang ada di Bali yaitu sebagai nelayan yang berada di daerah pesisir Bali. Selain itu ada juga sebagai di bidang industri, di perdagangan, dan berbagai bidang lainnya. Selanjutnya yaitu Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Kedua provinsi ini merupakan provinsi yang identik, sehingga mata pencariannya relatif sama, yaitu mata pencarian utamanya sebagai petani. Sesuai yang dikeluarkan BPS bahwa 65% mata pencarian masyarakat Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat yaitu sebagai petani. Mata pencarian terbesar kedua yaitu sebagai pedagang sebesar 6%. Mata pencarian lainnya yang ada di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat yaitu di bidang industri, keuangan, perdagangan, dan nelayan yang ada di pesisir Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya yaitu flora dan fauna di Pulau Sunda Kecil. Flora dan fauna di Pulau Sunda Kecil merupakan tipe peralihan. Disebut tipe peralihan karena merupakan peralihan dari zona asiatis dan zona australis. Sehingga flora fauna di zona ini memiliki karakter dan ciri campuran dari zona australis dan zona asiatis, serta terdapat hewan endemik yang hanya terdapat di daerah ini. Yang pertama yaitu Provinsi Bali, yaitu yang pertama pohon majegao. Pohon majegao atau pohon cepaga merupakan pohon dengan kualitas kayu yang sangat baik, sehingga di Provinsi Bali pohon ini dimanfaatkan untuk membangun rumah atau bahan kerajinan ukiran. Pohon ini juga dikenal dengan beberapa nama di berbagai daerah Indonesia, seperti Kapinango, Maringanan, Piku di Sunda, Cepaga, Keranginan di Jawa, Majegao di Bali. Yang kedua yaitu Jalak Bali. Jalak Bali atau ceruk Bali merupakan sejenis burung sedang yang memiliki panjang kurang lebih 25 cm, berwarna putih, dan merupakan satwa endemik Indonesia. Burung ini dapat ditemukan di Provinsi Bali di Provinsi Barat. Burung ini merupakan satu-satunya hewan endemik di Provinsi Bali yang masih tersisa. Pada tahun 2006, kedapatan jalak Bali di alam tertinggal 6 ekor saja. Burung jalak Bali ini mudah dikenali dengan ciri-ciri khususnya, yaitu memiliki bulu putih di seluruh tubuhnya, kecuali di ujung ekor
sedang sayapnya yang berwarna hitam. Di pipinya tidak terdapat bulu yang berwarna putih. Antara burung jantan dan betina serupa. Yang kedua yaitu flora dan fauna di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama ada cendana. Cendana merupakan pohon penghasil kayu cendana dan minyak cendana. Kayu cendana digunakan sebagai rempah-rempah, dupa, aromaterapi, dan campuran parfum, serta sangkur keris. Kayu cendana ini bisa menyimpan aroma selama berabad-abad. Kayu cendana merupakan tumbuhan parasit, sehingga membutuhkan inang untuk berkembang biak atau untuk hidup. Karena itu, sehingga pohon cendana sangat sulit untuk dikembangkan, sehingga di alam liar sekarang sangat langka, yang menyebabkan harganya sangat tinggi. Yang kedua yaitu komodo. Komodo merupakan spesies kadal terbesar di dunia yang hidup di Pulau Komodo, Richards, Flores, Bintang-Bintang, Dasari di Nusa Tenggara Barat. Biawak ini oleh penduduk disebut sebagai ora. Karena komodo merupakan spesies kadal terbesar di dunia yang memiliki panjang 2-3 meter. Komodo merupakan karnivora puncak di Pulau Komodo. Komodo ditemukan oleh peneliti barat pada tahun 1910. Komodo merupakan hewan endemik khas Indonesia, sehingga oleh pemerintah dibuatkan Taman Nasional Komodo untuk melindungi keberlangsungan hidup komodo di Nusa Tenggara Barat. Yang ketiga yaitu flora dan fauna di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama acan kelincung. Acan kelincung atau kayu hitam semakin menurun populasinya di alam liar. Acan kelincung atau kayu hitam merupakan tanaman berkayu dengan tinggi 10-46 meter dengan diameter 60 cm. Batang bagian bawah acan kelincung tidak bercabang hingga ketinggian 9-30 meter. Kulit batang acan kelincung berwarna coklat hingga kemerah tua dengan kayu berwarna putih. Acan kelincung berdaun tunggal yang berbentuk menjorok berujung lancip dengan panjang sekitar 7 hingga 35 cm. Yang kedua yaitu rusa timur. Rusa timur merupakan salah satu rusa asli Indonesia selain rusa bawean, samber, dan menjangan. Rusa timur mempunyai nama Latin Cervus timorensis. Diperkirakan asli berasal dari Jawa dan Bali. Rusa timur juga disebut sebagai rusa Jawa. Rusa timur memiliki warna coklat kehitam-hitaman. Rusa timur ini merupakan maskot dari Nusa Tenggara Barat. Rusa ini memiliki panjang berkisar antara 195 hingga 210 cm dengan tinggi badan hingga 91 sampai 110 cm. Rusa timur mempunyai berat badan 103 sampai 115 kg. Materi terakhir, sistem kepercayaan, akan dijelaskan oleh Sinta Nuryaningsih. Selanjutnya sistem kepercayaan. Yang pertama Provinsi Bali. Sebagian besar penduduk Bali beragama Hindu dengan persentase sekitar 89%. Bali merupakan salah satu tujuan utama pariwisata di Indonesia. Tidak hanya terkenal karena pantai dan pemandangan alam,
tapi juga karena tradisi dan kebudayaannya yang unik, yaitu tradisi dari agama Hindu Bali. Agama ini agak berbeda dengan agama Hindu yang dipraktekkan di India, karena sebelum agama Hindu tiba di Bali, agama ini mengalami perubahan-perubahan radikal di Jawa. Salah satu ciri yang penting adalah penyatuan kepercayaan Hindu atau tepatnya kepercayaan kepada Dewa Siwa dengan agama Buddha. Ciri khas ini masih tampak sampai saat ini. Contohnya, beberapa tulisan agama Buddha masih memiliki peran penting dalam agama Hindu Bali. Dan pulau ini memiliki banyak imamat yang mencakup orang-orang beragama Hindu dan beragama Buddha. Basis teologis dari Hindu Bali berasal dari filosofi India, sementara kepercayaan animisme menjadi dasar dari berbagai ritual. Sebuah kepercayaan penting dari Hindu Bali adalah bahwa peristiwa-peristiwa alam dipengaruhi oleh para roh. Oleh karena itu, sesajen yang dibuat dari hasil pertanian dipersembahkan kepada roh. Gunung Agung atau gunung tertinggi di Bali yang dipercaya sebagai rumah para dewata dan para leluhur orang Bali. Oleh karena itu, gunung ini disebut sebagai gunung ibu atau sangat suci bagi orang Bali. Simbol utama agama Hindu Bali adalah swastika atau roda matahari. Bentuknya seperti palang yang miring dengan lengan-lengan di sisi kanan tiap cabang. Simbol swastika juga digunakan secara luas dalam agama-agama di India dan dipercaya membangkitkan sakti atau kekuatan suci pemberdayaan. Selanjutnya, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat ini sekitar 4,5 juta jiwa, dan penduduk terbesar di provinsi ini berada di Kabupaten Lombok. Dan besaran agama yang paling banyak dianut, sebagian besar penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat memeluk agama Islam, yang diikuti oleh agama Hindu, Buddha, dan Kristen. Agama Islam menjadi mayoritas di semua kabupaten dan kota, sedangkan agama Hindu dengan jumlah besar di provinsi ini ada di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Agama Buddha dengan populasi besar ada di Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram. Sedangkan agama Kristen berada di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa. Mayoritas agama Islam di Nusa Tenggara Barat dicirikan dengan adanya Masjid Raya Hubul Waton yang terdapat di Lombok, di mana Lombok juga disebut sebagai Pulau Seribu Masjid. Selanjutnya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, provinsi yang merupakan persentase tertinggi agama Kristen di Indonesia. Nusa Tenggara Timur terletak di bagian tenggara Indonesia, ibu kotanya adalah Kupang, yang terletak di bagian barat Pulau Timor. Provinsi ini terdiri dari kurang lebih 550 pulau. Pulau terbesarnya yaitu Flores, Sumba, dan Timor Alor, dengan total jumlah penduduk sebanyak sekitar 4,6 juta jiwa. Dengan persentase agama Kristen 88,88%, dengan perincian Katolik 54,14% dan Kristen Protestan 34,7%. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mayoritasnya beragama Katolik. Umumnya terkonsentrasi di Pulau Flores dan pulau di sekitarnya serta Kabupaten Palu. Di Nusa Tenggara Timur juga memiliki monumen taman religi, yaitu salah satunya adalah Taman Wisata Golupoto, di mana terdapat patung Yesus. Sekian pemaparan mengenai Sunda Kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.